Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan sambil mimin makan nih ya guys. Yuk. Bab 2445. Dibunuh satu demi satu, Fumo Yuanzong belum sempat menolak. Setelah saling memandang, Xiao Mei dan Xiao Xiao bergegas menuju Li Fugui tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Saat keduanya terbang ke depan, Fumo Yuanzong menangis. Di sisi lain, kali ini Li Fugui tidak ragu sama sekali. Melihat Demon-Demon dan Demon-Demon bergegas menuju satu sama lain, dia dengan lembut melambaikan tangannya, dan dalam sekejap mata, keduanya terbang ke tengah-tengah 3.000 murid pavilion Fumo. Fumo Yuanzong memandang kedua tetua yang muntah darah. Bisa dibayangkan dampak yang dideritanya jauh di dalam hatinya. Berdiri di sana, dia bahkan mulai meragukan keputusan yang diambilnya kali ini. Li Fugui tersenyum tipis dan memandang Fumo Yuanzong. "Saudara Fumo, apakah kamu ingin melanjutkan?" Fumo Yuanzong tidak bisa berkata apa-apa. Dia menjilat bibirnya yang kering, menarik napas dalam-dalam, berusaha sekuat tenaga untuk menekan amarah di hatinya, mengulurkan tangannya, menyeka air mata dari sudut matanya, dan hendak berbicara, tetapi dia tidak mau, bergegas masuk bersama ketiga murid Venmo, Xiao Mei, dan Sprite keluar. Pertempuran besar akan segera dimulai. Fumo Yuanzong buru-buru berteriak, "Hentikan semuanya!" Semua orang memandang Fumo Yuanzong. Dia perlahan melangkah maju dan mencapai posisi kurang dari 10 meter dari Li Fugui. Setelah berhenti, Fumo Yuanzong membungkuk, menundukkan kepalanya ke arah Li Fugui dan berkata, "Tuan Li, saya harap Anda tidak melakukan pembunuhan besar-besaran. Mohon maafkan saya untuk saat ini. Izinkan saya." Murid pavilion Fumo. Li Fugui melangkah maju sambil tersenyum, mengulurkan lengannya dan meletakkannya di bahu Fumo Yuanzong. Kemudian sambil berjalan ke satu sisi, dia berkata kepada Fumo Yuanzong sambil setengah tersenyum, "Saudara Fumo, tidak apa-apa membiarkan mereka pergi, tapi sebelum melepaskan mereka, ada yang ingin kukatakan padamu." Li Fugui menjawab dengan serius, "Izinkan saya bertanya, apa pendapat Anda tentang para tetua dan pelindung di sekte Anda?" Fumo Yuanzong jelas terkejut. Dia baru saja mempertimbangkannya dan diam-diam memikirkan pertanyaan yang diajukan Li Fugui padanya kemungkinan besar terkait dengan pengambilalihan pavilion penakluk iblis. Tapi aku tidak menyangka kalau anak ini bertingkah tidak biasa. Selama keheningan, mereka berdua tanpa sadar telah sampai di lereng gunung puncak Fumo. Tempat ini jaraknya hampir 1.000 meter dari keramaian. Kebetulan ada sebuah batu besar di sini. Berdiri di sini, Anda dapat melihat semua orang di kedua sisi kaki gunung. Li Fugui memandang orang-orang di depannya dan tidak mendesak Fumo Yuanzong untuk menjawab pertanyaannya. "Tunggu saja dengan tenang, untuk waktu yang lama." Fumo Yuanzong akhirnya berbicara. Dia mengucapkan kata demi kata, "Jika Anda memberi saya kesempatan lagi, saya akan membunuh iblis dan dua penjaga langit dan bumi dan mencabik-cabik mereka." Li Fugui berbalik dan bertanya sambil tersenyum, "Di mana iblis yang terperangkap itu?" Fumo Yuanzong menghela nafas dan berkata, "Iblis yang terjebak. Lupakan saja, saya dapat melihat bahwa dia terpaksa mengkhianati sekte tersebut." Li Fugui perlahan duduk dan berkata sambil tersenyum, "Saudara Fumo, jika saya memberi Anda kesempatan lagi, pilihan apa yang akan Anda buat?" Meskipun di dalam hatinya sudah menyesal, dia diam-diam berpikir bahwa sekali lagi, dia akan memilih untuk menyerah tanpa ragu-ragu. Tetapi pada akhirnya, dia tidak mengungkapkan pikirannya dan hanya mencibir pada Li Fugui dan berkata, "Li Guzu, bisakah semua ini terjadi lagi?"
Tanda tanya. Li Fugui mengangkat sudut mulutnya. Setelah memahami pikiran Fumo Yuanzong, dia dengan santai tersenyum dan berkata, "Saudara Fumo, saya berencana memberi Anda hadiah." Fumo Yuanzong tampak sedikit bingung dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah Anda berencana memberi Anda hadiah? Hadiah apa yang kumiliki? Li Fugui tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya berdiri, mengedarkan energinya, dan menghilang di depan Yuanzong dalam sekejap mata. Ketika Fumo Yuanzong melihat sekeliling, dia tidak pernah menyangka bahwa Li Fugui telah bergegas ke tengah-tengah para murid yang memilih untuk tunduk padanya. Dalam sekejap, cahaya bersinar dan darah memercik pada saat yang sama. Setelah Kui Piao, Xuan Ming Tianxi dan lainnya sadar, mereka juga bergabung. Dibutuhkan kurang dari secangkir teh. Para murid yang memberontak melawan paviliun penakluk iblis semuanya jatuh ke dalam genangan darah. Pembunuh iblis dan dua penjaga langit dan bumi juga telah dikendalikan oleh Hua Duo, Jenny, dan Chang Qiong. Adapun iblis yang terperangkap, dia melihat pemandangan di depannya dengan tidak percaya, dengan mulut setengah terbuka dan tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Setelah Li Fugui menyingkirkan para pengkhianat di paviliun penekan iblis, dia terbang ke tubuh Fan Mo, Xiao Mei, dan Xiao Xiao, mengeluarkan cairan induk Black Spirit yang dibawanya, dan memberikannya kepada ketiganya. Kemudian dia mengeluarkan cairan spiritual tingkat ramuan emas untuk mengkonsolidasikan vitalitas dalam tubuh ketiga orang itu. Terakhir, dia menggunakan jarum perak untuk menyembuhkan luka ketiga orang tersebut. Seluruh operasi memakan waktu kurang dari 5 menit. 5 menit kemudian, Li Fugui kembali ke Fumo Yuanzong, berdiri diam, memandangi 3.000 murid paviliun Fumo yang tertegun di depannya, menatap Fumo Yuanzong yang tertegun dari sudut matanya, lalu berkata sambil tersenyum, "Saudara Fumo, menurutmu aku bagaimana dengan hadiah ini untukmu saat ini?" Fumo Yuanzong sangat terkejut hingga dia bahkan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Dia menatap pemandangan di depannya dengan saksama sampai dia sadar. Dengan mata penuh rasa terima kasih, dia melirik Li Fugui, lalu mengedarkan energinya, dan terbang ke 3.000 murid paviliun Fumo. Baru saja mendapatkan pijakan, Fan Mo, Xiao Mei dan Xiao Xiao dengan cepat tiba di depan Fumo Yuanzong. Fan Mo bertanya, "Yang mulia, apa yang terjadi di sini?" Setan itu juga melebarkan matanya dan bertanya, "Yang mulia, apakah Li Fugui yang baru saja menyembuhkan luka kita?" Yuanzong tidak ingin menundukkan iblis itu, tapi dia buru-buru berteriak, "Jangan kasar pada Tuan Lembah Li." Mereka mengangkat kepala bersama-sama dan memandang Li Fugui di atas batu di kejauhan. Saat ini, di mata mereka, Li Fugui tidak berbeda dengan dewa. Fumo Yuanzong mendongak, melihat Li Fugui, yang jaraknya hampir 1.000 meter. Kemudian dia mengalihkan pandangannya dan berteriak kepada 3.000 murid paviliun Fumo. "Murid paviliun Fumo, sekarang dengarkan perintah saya dan berlutut bersama untuk menyembah Guru Li." Namun ketika mereka mendengar perkataan Fumo Yuanzong, mereka yakin bahwa krisis di paviliun Fumo telah berakhir. Di samping itu, Li Fugui juga membantu mereka melenyapkan sekelompok pengkhianat di paviliun Fumo. Bersemangat, setelah 3.000 murid melihat Fumo Yuanzong berlutut dan bersujud kepada Li Fugui, mereka juga berbalik dan berlutut ke arah Li Fugui. Kui Piao dan Tuan Xuan Ming tercengang. Dia tertegun selama beberapa detik. Guru surgawi Xuan Ming tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, "Saudara Kui Piao, apakah ini sudah berakhir?" Kui Piao memandang Li Fugui di kejauhan dengan wajah terkejut, sudut mulutnya sedikit bergerak,
dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Mau tidak mau menghela nafas. Suan Ming, saudara Ming, bersenang-senanglah. Akan ada ruang perbaikan yang tak terbatas bagi Anda dan saya di masa depan. Ekspresi Li Fugui tidak berubah, dan masih ada sedikit senyuman di wajahnya. Dia mengedarkan vitalitasnya dan terbang di depan Fumo Yuanzong dan yang lainnya. Sambil tersenyum, dia secara pribadi membungkuk dan membantu Fumo Yuanzong berdiri. Mata Fumo Yuanzong penuh rasa terima kasih. Awalnya dia mengira pavilion Demon Fu telah mengalami bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tetapi sekarang dia menyadari bahwa kemunculan Li Fugui bukanlah bencana sama sekali bagi pavilion Demon Fu mereka. Lebih tepatnya, itu harus dianggap sebagai hadiah. Burn Mo, Xiao Mei dan yang lainnya memasang ekspresi agak malu di wajah mereka saat ini. Melihat kembali kinerja mereka yang berlebihan tadi, mereka benar-benar merasa sedikit malu sekarang. Li Fugui tersenyum dan bertanya kepada ketiga tetua, termasuk Fan Mo dan Xiao Mei, apakah ada di antara kalian bertiga yang berencana untuk bersaing dengan saya sekarang? Mereka bertiga menggelengkan kepala dengan cepat. Fan Mo adalah orang pertama yang berbicara, dan berkata kepada Li Fugui dengan nada meminta maaf. Li Guzu, ini semua salahku. Haha, ini salahku karena melebih-lebihkan kemampuanku. Aku tahu kamu memiliki kekuatan bertarung dan ambisi. Sebelum Fan Mo menyelesaikannya, Li Fugui melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum. Oke, apa yang kamu bicarakan sekarang? Kita harus selalu menantikannya. Sekarang setelah kamu membereskan kesalahpahaman denganku, bisakah kita bicara tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya? Fan Mo tidak segera setuju. Bagaimanapun, Fumo Yuanzong masih ada. Xiao Mei dan Xiao Shi juga melihat ke arah Fumo Yuanzong, menunggu Yang Mulia mengambil keputusan. Senyuman santai muncul di wajah Fumo Yuanzong, dan dia berkata kepada Li Fugui, Li Guzu, ada satu hal lagi yang membuatku bingung saat ini. Aku tidak tahu harus menanyakannya atau tidak. Li Fugui berkata sambil tersenyum, ada yang ingin kamu katakan. Itu saja, kamu tidak perlu bersikap sopan di depanku. Kemudian dia melihat ke arah murid pavilion penakluk iblis yang dibunuh oleh Li Fugui. Setelah beberapa detik terdiam, dia sepertinya telah mengambil keputusan dan bertanya kepada Li Fugui dengan serius, Tuan Li, kali ini dua penjaga dari langit dan bumi membawamu ke pavilion penakluk iblis. Ada 3.000 murid, mengapa hanya ini yang tersisa sekarang? Saya mendengar ini, Li Fugui kemudian berbalik, tersenyum pada Hua Duo dan berkata, Duo, pergilah ke gunung pembunuh iblis sekarang dan minta Ibu Pertiwi dan yang lainnya untuk membawa 2.000 murid yang tersisa. Hua Duo segera mengangguk setuju, setelah dia berbalik dan pergi. Li Fugui berkata terus terang kepada Fumo Yuanzong, Saudara Fumo, sejujurnya, ketika dua penjaga langit dan bumi memimpin 3.000 murid pavilion Fumo untuk mencari perlindungan dengan saya telah menanyakan pertanyaan serupa kepada mereka. Jika ia bersedia mengikutiku, ya, aku menyimpan mereka bersamaku. Sedangkan bagi mereka yang tidak mau mengikutiku dan berencana bersumpah setia pada pavilion penekan iblis, aku membawa mereka ke gunung pembunuh iblis untuk tahanan sementara. Tentu saja, seseorang mungkin terbunuh secara tidak sengaja oleh saya selama periode ini. Saya ingin meminta pengertian Anda dari saudara Fumo di sini. Fumo Yuanzong melambaikan tangannya dengan cepat, dan berkata dengan rasa terima kasih di matanya, Saudara Li, Anda serius. Bisakah Anda membantu saya kali ini? Saya tidak tahu bagaimana harus berterima kasih atas bantuan sebesar itu. Ngomong-ngomong,
bisakah kamu memberitahuku berapa banyak murid yang memilih untuk setia pada pavilion Fumo kita? Li Fugui berkata sambil tersenyum, kamu akan tahu kapan kita datang ke sini nanti. Fumo Yuanzong melihat Li Fugui menolak mengungkapkannya. Dia tidak bisa terus bertanya. Jadi dia hanya bisa buru-buru mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Oke, kalau begitu, biarkan aku yang memimpin jalan untukmu, Saudara Li, dan bagaimana kalau kita pergi ke puncak-puncak penakluk iblis bersama-sama? Li Fugui melambaikan tangannya dengan lembut, berbalik dan menatap pria yang sedang ditembaki. Pembunuh iblis di tanah juga memiliki dua penjaga, langit dan bumi. Kemudian dia berkata dengan serius kepada Fumo Yuanzong, Saudara Fumo, dua penjaga langit dan bumi dan iblis pembunuh, tentu saja, 4 iblis lainnya yang terperangkap, saya serahkan kepada Anda sekarang. Menurut pendapat saya, lebih baik menunggu sampai mereka ditangani. Ayo pergi ke puncak penakluk iblis. Kalau tidak, jika kamu membawanya langsung ke gunung, aku khawatir itu akan mencemari tanah suci di gunungmu. Fumo Yuanzong dengan cepat memulihkan pikirannya dan terus menganggukkan kepalanya dan berkata, kata-kata Guru Li sangat benar. Jangan bilang padaku, aku juga akan membunuh para pengkhianat ini. Lupa, saat dia mengatakan itu, Fumo Yuanzong memandang orang-orang pembunuh iblis di depannya dengan niat membunuh di matanya. Membunuh iblis dan dua penjaga langit dan bumi akhirnya tenang. Awalnya, mereka sangat ragu dengan operasi Li Fugui dan lainnya. Namun ketika Fumo Yuanzong memimpin semua murid pavilion Fumo untuk berlutut dan memberi hormat kepada Li Fugui, mereka menyadari bahwa mereka telah ditipu oleh Li Fugui sejak awal. Tetapi, untuk bertahan hidup saat ini, pembunuh iblis hanya bisa menahan amarah di hatinya untuk saat ini. Dia segera mengangkat kepalanya dan berteriak kepada Li Fugui, Tuan Lembah Li, kami semua setia dan berniat mengikuti Anda. Bagaimana Anda bisa melakukan hal yang memalukan seperti itu kepada kami? Tuan Lembah Li, tolong, saya mohon 1000 kali, jangan coba-coba membunuh kami. Selama kamu bisa memastikan bahwa kami semua selamat, aku bersedia menjadi anjing di sisimu mulai sekarang. Dia melangkah maju dan mengangkat Samol, yang sedang berlutut di tanah, dan berkata dengan keras kepadanya, Penatua Samol, tahukah Anda bahwa saya, Li Fugui, paling membenci orang seperti itu dalam hidup saya. Hal yang paling aku benci adalah kalian bajingan yang hanya mencari kejayaan. Dan kamu berani mengatakan kamu berencana mengikutiku dengan setia. HMPH, jangan mengira aku tidak tahu. Yang kamu inginkan hanyalah menggunakan aku untuk mendukung seseorang dari dua penjaga langit dan bumi untuk menjadi penguasa pavilion penakluk iblis. Tunggu sampai aku membantu mereka menjatuhkan sekte Yuan penakluk iblis. Dan kemudian jika kamu memimpin orang untuk mundur, kamu pasti akan menikamku dari belakang. Pada titik ini, Li Fugui mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling pada saudara-saudara yang dibawanya. Setelah jeda singkat, dia terus berbicara dengan keras. Juga, kamu harus membuka mata anjingmu dan melihat lebih dekat. Apakah saudara-saudara di sekitarku adalah penjahat pengkhianat yang sama seperti kamu? Di dunia batin mereka, saya telah menjadi bos di hati mereka. Di sisi lain, Anda memiliki pendapat berbeda, tetapi Anda masih memiliki keberanian untuk memohon belas kasihan di depan saya. Setelah meninggalkan kata-kata ini, Li Fugui langsung mengambil tindakan dan menyerahkan pembunuh iblis kepada Fumo Yuanzong. Dia berkata dengan keras, Saudara Fumo, aku akan menyerahkan penjahat pengkhianat itu padamu sekarang. Mata Fumo Yuanzong dipenuhi dengan kebencian, dan setelah melirik ratu pembunuh iblis, dia berkata dengan dingin, bunuh iblis itu,
karena dari persahabatan bertahun-tahun antara kau dan aku, hari ini, aku akan membiarkanmu mengakhirinya sendiri. Mata pembunuh iblis penuh dengan keputusasaan, dia bahkan tidak memikirkannya. Saya salah sejak awal, tapi sekarang, sudah terlambat baginya untuk menyesalinya. Berlutut di samping Fu Mo Yuanzong, dia menatap puncak Fu Mo di awan dan kabut. Setelah hening lama, dia tersedak dan berkata kepada Fu Mo Yuanzong, "Yang mulia, bisakah Anda mengizinkan saya kembali ke puncak Fu Mo? Mari kita akhiri." Fu Mo Yuanzong bertanya dengan dingin. "Apakah kamu masih berani melihat leluhur paviliun Fu Mo?" Bersambung.